Gibran ditanya apa keluhan pedagang setelah belusuan ke pasar. Dijawab, kita wajib mengunjungi pasar pagi hari, lihat inflasi. Jokowi kritis masuk rumah sakit. Fakta atau hoax? Kita mulai dari sini. Pertanyaan wartawan, Mas, keluhan pedagang seperti apa? Jawabannya, kita wajib mengunjungi pasar terutama di pagi hari untuk mengecek tingkat inflasi. Benarkah? Ngecek pasar pagi hari apa yang inflasi? Kita coba dengar. Dan keluhan pedagang seperti apa? Ya, dalam setiap kunjungan kita wajib untuk mengunjungi pasar, terutama di pagi hari, untuk mengecek tingkat inflasinya. Oke. Keluhan pedagang apa? Kalau ditanya begitu kan berarti jawabannya tadi pedagang mengeluhkan tentang A, B, C, D, E, F, dan seterusnya. Kan begitu ya? Nah, tapi ini ditanya keluhan pedagang apa Pak? Apa Mas? Ya, tiap hari kita harus mengunjungi pasar untuk mengecek tingkat inflasi. Mungkin tapi ini beneran ya, ini video beneran, bukan AI ya. Karena kita harus selalu waspada hari ini AI bisa memproduksi video hyper realistis gitu, nyaris sama dengan yang sebenarnya. Jadi kita harus berhati-hati dalam setiap informasi yang kita terima, baik itu gambar, video aja bisa dibuat AI, apalagi gambar jauh lebih mudah begitu ya. Jadi mari kita selalu kedepankan check and recheck ya. Barusan disebutkan jawaban Gibran adalah untuk mengecek inflasi. Inflasi itu kan nggak bisa dilihat dalam satu kali kedatangan, Mas Gibran. Inflasi itu kan sebuah rentetan waktu dalam periode tertentu kita melihat bagaimana kenaikan barangnya gitu. Semakin barang naik maka daya beli turun. Itu disebut inflasi. Kan kurang lebih begitu. Bukan dicek inflasinya. Ya masih bisa lah, belum inflasi, kan tidak begitu. Jadi ngecek inflasi itu bukan ke pasar, tapi dicek dalam satu periode tertentu di pasar itu bagaimana, kan begitu kurang lebih. Coba kita tuntaskan dulu jawaban Gibran. Saya lihat tadi masih cukup terkendali inflasinya, dan kita juga harus melihat harga-harga terutama bawang merah, cabai, saya lihat tadi cukup terkendali. Itu yang penting itu. Mas, tadi sempat ke puskesmas juga. Kalau kita melihat ini kan program cek kesehatan gratis sudah berjalan hampir 5 bulan. Apakah pemerintah ada melakukan evaluasi dan progres program CGK ini, Mas? Ya, ini benar ya. Dan keluhan Bukan AI. Dan jawabannya ya mohon maaf nggak nyambung ya. Ditanya keluhan pedagang yang jawab ngecek inflasi. Ya, Mas Gibran paham nggak inflasi ya? Mungkin seperti bapaknya saat ditanya obligasi. Ibarat istilah metalurgi pencarian emas, Gibran ini seperti apa ini bacaannya? Pirit, bentuknya mirip emas tapi tidak berguna. Ke situ harusnya ya. Oke, ada menyamakan seperti perbincangan malih sama bolot. Oke, kita lihat nih ya, buat yang ini. Nah, ini nih. Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Ini berarti bahwa dengan jumlah uang yang sama, masyarakat hanya bisa membeli lebih sedikit barang dan jasa dibandingkan sebelumnya. Jadi tidak bisa ngecek inflasi hanya dengan sekali datang, kemudian inflasinya aman, kenaikannya aman. Nggak ke arah sana ya. Tapi bagaimana seorang Gibran diwawancara, di pertanyaan wartawan apa keluhan pedagang dijawab nggak nyambung ini adalah fakta, bukan hoax. Oke? Satu selesai ya tentang Gibran. Nah, harusnya tolong wartawan tanyakan apa itu inflasi. Tahu nggak dia? Oke, baik. Ini kalau udah baca komentar suka pengen terus baca ini. Sudah cukup lah ya. Beredar video dengan narasi Pak Jokowi masuk rumah sakit. Ada yang tahu apakah ini valid atau hoax? Oke, kita lihat videonya ya dari awal. Jokowi kritis masuk rumah sakit.
ini tampaknya memang pengamanannya pengamanan pas pampres ya. Oke. Video 50 detik, ada kerumunan, banyak pengamanan. Apakah betul ini fakta atau hoax? Baik, kita coba analisa ya. Tampaknya, tentu kita tahu kondisi hari ini Pak Jokowi ini sedang tidak baik-baik saja. Dan bahkan tadi pagi jelang siang kita naikkan informasi kabar bahwa para pengunjung yang biasa datang ke rumah Pak Jokowi itu hari ini atau kemarin itu nggak bisa diterima. Jadi hanya bisa dada-dada saja lewat CCTV. Dan itu tentu menandakan bahwa Pak Jokowi tidak bisa menemui pengunjungnya seperti biasanya dia lakukan setiap hari dengan senyum khasnya Pak Jokowi. Seperti di hari ulang tahunnya kita juga lihat bagaimana Pak Jokowi tampak seperti kaku sekali, berjalannya kaku, menggerakkan tangannya kaku. Bahkan Dr. Tifa membahas di sini seperti ada CAPD ya, sebuah alat untuk semacam apa ya, untuk penanganan gagal ginjal begitu ya. Nah, tentu banyak orang kemudian bertanya-tanya ketika melihat ini, apakah betul Jokowi kritis dan masuk rumah sakit? Mari kita lihat tanda-tandanya ya, bahwa di situ ada tulisan toko obat. Ada tulisan toko obat. Jadi tampaknya sih ini memang bukan rumah sakit, tapi toko obat. Kemudian kita lihat tadi pakaian apa husada lah ya tulisannya ya. Nanti kita cek lebih detail. Pakaian pengamanannya itu pengamanan ala-ala pas pampres, artinya ini terjadi ketika Pak Presiden sedang menjabat, masih menjabat sebagai Presiden Jokowinya, bukan setelah lengser ya. Oke, kita cek di bawah. Bisa jadi tadi malam saya mimpi beliau melambaikan tangan seolah-olah mau pamit. Waduh. Ada yang nanya, ini real atau fake? Ditanya ke Grok ya. Coba kita lihat Grok menjawabnya apa ini. Oke, ini ya disebutkan bahwa belum bisa terkonfirmasi lah intinya begitu ya. Hati-hati dengan misleading teksnya gitu. Oke, kita cek lagi yang bawah. Ini foto toko obat kalau nggak salah. Nah, sama ya seperti di Jogja. Oke, tenang saja walaupun masuk rumah sakit nggak akan mati. Oh, sehat-sehat Pak. Paling nggak sampai ketahuan ijazahnya asli atau palsu katanya. Apakah video ini yang beredar benar, hoax atau valid atau fakta? Kelihatannya ini memang bukan rumah sakit. Ini toko obat Sumber Husodo. Tadi ada tulisannya, kalau dibaca lebih detail kelihatan itu ya, Sumber Husodo. Adanya di Jalan Malioboro. Jadi kalau Pak Jokowi betul-betul sakit, kritis, masuk rumah sakit, tentu tidak akan mendatangi Jogja. Ya pasti mendatangi tempat yang lebih dekat dari Solo atau bahkan langsung ke Jakarta. Kan begitu ya. Rumah sakit besar kan adanya di Jakarta. Nah, jadi kemungkinan besar 99,99% ini hoax ya. Ini misleading ya, bukan hoax, misleading barangkali lebih tepatnya begitu. Pak Jokowinya ada di situ, ada di toko obat, toko husada, Sumber Husodo, tapi bukan dalam kondisi kritis. Itu terjadi di waktu-waktu yang lalu ketika Pak Jokowi berkunjung ke daerah Malioboro. Kurang lebih begitu ya. Jadi tampaknya yang ini kalau disebutkan hoax, ya itu masuk kategorinya misleading ya, misleading. Baik, itulah kabarnya bahwa Pak Jokowi tidak kritis dan masuk ke rumah sakit di toko obat Sumber Husada. Nah, gitu ya. Yang benarnya. Kalau masuknya ke rumah sakit yang lain ya tentu kita tidak tahu ya. Jadi mungkin iya, mungkin tidak. Tapi yang pasti di sini tidak. Di Malioboro tidak. Baik. Yang selanjutnya nih, kalau ini hoax,
Kira-kira yang ini hoax nggak ya? Untuk kita ingat-ingat kembali. Janji Jokowi pembangunan ibu kota negara tidak akan bebani APBN. Kalau tidak terpenuhinya janji, itu masuk hoax apa enggak ya? Yang pasti ciri-ciri orang munafik itu ya kalau janji dia berbohong. Bohong itu banyak yang memasukkan itu dalam kategori berarti dia melakukan hoax. Ada juga ya beda, hoax berbohong. Tapi ya inilah yang terjadi. Kenapa kemudian rakyat hari ini ingin tahu secara persis bagaimana kesehatan Pak Jokowi agar bisa mempertanggungjawabkan hal-hal yang begini. Nah, banyak elemen masyarakat yang menagihnya begini. Nah, kemudian janji Jokowi besarkan Pertamina, kalahkan Petronas dalam 10 tahun. Tidak terbukti. Janji Jokowi bangun 50.000 puskesmas. Tidak terbukti. Swasembada pangan gagal. Tidak terbukti. Membuat Bank Tani untuk mengurangi impor pangan. Impor pangan makin besar-besaran di ujung kekuasaan Joko Widodo. Dan menjanji mencetak 14 juta lapangan kerja. Ini juga tidak terpenuhi. Gibran sekarang 19 juta. Gimana caranya? Oke. Atau ini yang masih kita ingat. Kalau saya jadi presiden, Indosat kita beli. Stop hutang luar negeri. Tidak bagi-bagi kursi. Stop impor pangan. Dolar tembus 10.000. Ciptakan 10 juta lapangan kerja. Persulit investasi asing. Jakarta bebas banjir dan macet. Ekonomi meroket. Tidak menaikkan harga BBM. Tidak menaikkan tarif dasar listrik. Ekonomi di atas 7%. Berani potong leher jika sepak bola Indonesia tidak juara. Akan membangun stadion untuk Persija. Dan 6.000 mobil SMK yang sudah dipesan 15. Ada yang bilang 150. Ini semua tidak terbukti dengan janji-janjinya. Mungkin bolehlah ini dikatakan sebagai sebuah kebohongan, ya. Karena tanda orang munafik adalah dia, jika dia berjanji maka dia ingkar terhadap janjinya.